pagi semuanya. Pagi, Pak. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, ada baiknya kita awali dengan doa, ya. Bapak minta satu orang memimpin dalam doa, dan nanti disiapkan. Coba siapa? Marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa susah. Siapa? Bersiap memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi kita jumpa lagi di sini, ya. Bapak ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran yang seminggu yang lalu, ya. Coba ada yang ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Bukan, yang PPR itu. Strategi apa? Ancaman dalam ancaman dalam integrasi nasional Indonesia, ya. Nah, tapi kita di sini mau membahas kelanjutannya, yaitu strategi mengatasi ancaman itu. Ya. Ada yang ingat bidang-bidang apa saja? Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Jangan lupa, ya. Oke, baik. Jadi itu dia sekilas, ya. Kita absen dulu teman-teman kalian semua. Agustiawati, Alpania, Danda, Daniel, Intan, Nabila, Nadila, Neti, Santia, Uci, Rehan, Anggi. Oke, baik. Gitu, ya. Jadi semua masuk, ya. Oke, supaya semangat kita sebelum kita lanjut pelajaran, kita nyanyi dulu satu lagu wajib, lagu nasional, ya. Judulnya oke, boleh. Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Saya nyanyikan supaya lebih semangat. Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baiklah. Jadi tadi di awal Bapak singgung sedikit mengenai pembelajaran kita, yaitu strategi mengatasi ancaman, ya. Nah, jadi ada pun tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Nanti ada pemutaran video, ya. Di situ nanti kalian menganalisis bagaimana strategi mengatasi ancaman yang Bapak buat, nanti ada tugasnya, ya, kita diskusikan. Kemudian kalian juga menyajikan hasil analisis di depan kelas, ya, untuk juga kepada kelompok lain supaya aktif untuk melakukan tanya jawab. Kemudian pada hari ini juga kita melakukan pembelajaran dengan model namanya project based learning, ya, pembelajaran berbasis project.
Tapi proyeknya itu berupa laporan analisis kalian tadi yang nanti didiskusikan. Oke? Nah, kita akan lihat dulu tayangan videonya ini. Ya. Oke, bisa disaksikan. Ada sekitar 8 menit ini. Ada suara, ada. Nah, di sini ada video pembelajaran mengenai strategi mengatasi ancaman ya. Nah, bisa kita lihat bidangnya. Ada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya. Tetapi pada hari nanti yang mau kita bahas hanya dua nanti di bidang ideologi dan politik saja ya. Ini ekonomi, sosial budaya, pertahanan itu besok. Oke? Nah, ini dia strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik ya. Dan ini juga nanti yang akan kalian diskusikan sebagai bahan proyeknya.
Nah, ini nanti yang mau didiskusikan. Jadi ada satu, mengembangkan demokrasi politik, ya. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Nah, yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah, itu maksudnya. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, itu nanti yang mau kita diskusikan, tapi kita tonton aja sampai selesai. Lalu di bidang ekonomi, ya, kita tahu ekonomi itu adalah mengenai kebutuhan, ya. Nah, ini dia, ada UMKM gitu ya, usaha mikro kecil menengah. Jadi UMKM ini biasanya yang diperkuat, ya, supaya lebih. Kalau pemerintah mengatakan UMKM mau naik kelas di luar, artinya dari usaha kecil naik ke menengah dan bisa nanti menjadi usaha yang besar, ya. Nah, ini dia strategi di bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri, ya. Kemudian pertanian menjadi prioritas utama. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, ya. Kalau IMF ini, disitulah negara kita kalau mau berutang, ya. Negara kan punya utang, gitu ya. Kemana dia minjam duit? Ke IMF biasanya. Oke. Yang ketiga itu di bidang sosial budaya. Nah, jadi di bidang sosial budaya ini juga ada ancaman ketika globalisasi sudah masuk, ya. Semua semakin mudah, tapi sosial kita kepada orang lain bisa berkurang, gitu ya. Iya. Nah, itu dia penjelasan mengenai strategi di bidang sosial budaya. Satu lagi nih, pertahanan keamanan. Ini di bidang pertahanan keamanan strateginya, kita tahu wilayah kita kan sangat luas, ya. Baik wilayah darat, laut maupun udara itu harus kita jaga supaya tidak diklaim atau direbut oleh bangsa asing. Kita tahu juga dulu kan ada wilayah kita yang direbut oleh Malaysia, yaitu namanya Pulau Sipadan dan Pulau Gigitan, ya, itu di daerah Kalimantan. Nah, di pasal 30 ayat 1 juga dikatakan bahwa usaha pertahanan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Iya, bukan hanya TNI atau polisi, bukan, tapi kita sebagai rakyat juga ikut, ya. Kita juga sebagai rakyat ikut punya tanggung jawab. Nah, ini dia strateginya.
dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat SISHAM Kamrata ya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ini ada di pasal 30 itu ya. Pasal 30 ayat 1. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat atau tercirikan sebagai berikut ya. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar ya, di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Nah ini udah mau selesai. Oke, ini udah mau selesai kan ya, tinggal minta. Oke. Baik. Itu dia apa namanya video pembelajaran tadi ya. Sebentar. Oke, inilah judul topik materi kita hari ini ya. Yaitu bagian B, strategi Indonesia dalam menyelesaikan ancaman negara ya. Ini yang mau kita bahas. Nah, tadi Bapak katakan juga di awal, yang mau kita bahas hari ini ada dua bidang, yaitu bidang ideologi dan politik ya. Nah, kita juga sudah bahas di minggu sebelumnya contoh ancaman di bidang ideologi. Apa contohnya minggu lalu? Adanya komunisme ya. Nah ini kemarin tugasnya, nah bisa tidak sini tugas kelompok minggu lalu yang Bapak tutup. Nah coba tidak situ apa contoh ancaman di bidang ideologi, coba apa nak yang minggu lalu tugasnya ini komunisme. Apa lagi? Paham liberalisme. Iya, adanya paham liberalisme. Apa lagi? Munculnya gerakan separatisme. Iya, munculnya gerakan separatisme. Apa kelompok dua buat? Coba ini. Radikalisme. Iya, adanya radikalisme. Yang kedua B. Bersenjata. Iya, pemberontakan bersenjata. Lalu? Agensi di wilayah lain. Oke. Nah, itu adalah beberapa contoh ancaman di bidang ideologi yang kita diskusikan di minggu lalu. Nah, sekarang kita mau bahas strateginya ya. Nah, ini dia bidang ideologi. Ini juga tadi yang ada di slide itu di video ya. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga politik. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat. Iya, dengan menegakkan pemerintahan yang bersih. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi. Iya, ini tadi yang ada di video. Jadi melalui strategi yang enam macam ini diharapkan dapat mencegah ancaman-ancaman di bidang ideologi maupun politik ya. Nah, kita lihat satu contohnya, mengembangkan demokrasi politik. Kalau dikatakan demokrasi ya, itu berasal dari kata apa? Demos dan kratos. Demos maksudnya pemerintah ya. Kratos itu rakyat ya. Artinya demokrasi itu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan itu sudah kita pakai di Indonesia ya. Dan itu juga bisa kita lihat nanti pemilu tahun depan ya kan. Disitulah
salah satu wujud demokrasi yang kita lakukan di Indonesia. Kita memilih calon pemimpin kita, baik presiden, ya, baik di legislatif ataupun kepala-kepala daerah, ya, bupati, wali kota, gubernur. Nah, itu harus dikembangkan. Ada juga ancaman di bidang demokrasi yang saat ini mungkin bisa timbul. Contohnya apa? Nah, yang kalian tahu, mendekati pemilu, apa biasanya kecurangan atau ancaman? Iya, atau kita kenal dengan istilahnya politik uang, ya. Biasanya calon-calon legislatif atau calon pemimpin dia mau bagi-bagi uang ke rakyat supaya dia pilih. Nah, itu ancaman nggak? Ancaman. Ketika dia nanti terpilih, itu punya peluang untuk korupsi nanti dia. Ya. Nah, itu ancamannya, ya. Nah, itu yang mau dikembangkan bagaimana supaya demokrasi semakin baik. Apa tadi ancaman itu semakin hilang. Tentu harus diawasi dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Kalau dikatakan masyarakat sipil, siapa itu? Yang kita kenal biasanya siapa? TNI, kepolisian, ya. Jadi gini, biasanya masyarakat sipil tadi mereka itu tidak bisa masuk ke politik, ya. TNI ataupun polisi tidak bisa ikut memilih. Itu biasanya. Tetapi dalam mengatasi ancaman tadi dikatakan di situ masyarakat sipil harus diaktifkan, ya. Jadi baik polisi ataupun TNI juga bisa ikut berperan dalam demokrasi, oke, ataupun dalam politik, ya. Yang ketiga, mengadakan reformasi kepada lembaga-lembaga. Apa pertanyaan ini? Apa contoh lembaga yang ada di Indonesia yang kalian tahu? Lembaga legislatif. Apa contoh lembaganya? MPR, ya, DPD. Oke, itu satu. Apa lagi lembaga yang lain? Yudikatif. Apa contohnya? KY, MK, apa MA? Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, KY. Oke, ada satu lagi lembaganya, legislatif, yudikatif, sudah. Satu lagi? Iya, eksekutif. Apa contohnya? Presiden dan wakilnya, kemudian ya, menteri, ya. Nah, itu merupakan contoh lembaga yang ada di Indonesia. Sebetulnya masih banyak lembaga lainnya, tetapi itu diminta direformasi atau diperbaiki yang tidak baiknya menjadi lebih baik, gitu, ya. Kita kan dulu masuk masa reformasi kan mau mengubah sistem yang tidak baik di zaman Orde Baru, ya kan? Nah, ini pun demikian. Apa yang tidak baik dalam lembaga-lembaga negara harus direformasi. Contohnya, kalau DPR itu fungsinya apa? Membuat undang-undang. Kalau presiden melaksanakan undang-undang. Kalau yudikatif mengawasi jalannya undang-undang, gitu, ya. Maka fungsi ketiga lembaga ini memang harus sesuai. Jangan misalnya DPR itu membuat undang-undang, ya, tetapi dia juga mengawasi yang lain yang bukan tugasnya, gitu, ya. Tetapi harus sesuai dengan fungsinya, lah. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat. Nah, ini maksudnya bagaimana kualitas pemerintah kita supaya kita percaya. Contohnya apa yang membuat kita akan percaya lagi sama pemerintah? Apa yang dilakukan mereka yang tidak baik? Iya, korupsi. Itu kan jadi menghilangkan kepercayaan kita kepada pemerintah. Kita tiap tahun bayar pajak kendaraan, pajak rumah, dan yang lain, tapi korupsi. Kita kan jadi merasa dihianati atau mungkin kita tidak dipercaya, kita tidak percaya lagi. Apalagi tindakan pemerintah yang membuat kita tidak percaya selain korupsi? Kenapa hukum? Ya, apa? Penegakan hukum yang tidak adil, ya. Ada misalnya satu kasus tapi
tidak adil dia dihukum gitu. Kita merasa belum adil. Nah itu kan membuat kita jadi gak percaya sama penegak hukum kan? Nah, ada nggak sih yang suka nonton televisi? Apa berita? Gak ada. Nah, kalau suka nonton tadi malam ada berita mengenai itu korupsi BTS. Tahu BTS? Jaringan korupsi. BTS itu kan apa? Jaringan bakti aksi, jaringan yang mau diperbaiki di pelosok-pelosok atau di kampung-kampung, ya. Itu kan ada menteri yang korupsi, menteri Kominfo. Nah itu tadi malam dibahas bahwasanya BTS ini adalah proyek sinyal internet yang akan dibangun di daerah pelosok atau daerah 3T, tetapi dananya korupsi. Nah, kemudian apabila misalnya pejabat yang korupsi ini tidak setimpal dihukum, ya, kita kan merasa dirugikan juga kan? Udah nggak masuk sinyal ke kampung kita contohnya, dikorupsi lagi, hukumannya nggak adil lagi, nah, gitu ya. Tetapi dikatakan di sini, oke. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Oke. Kalau kita lihat saat ini memang Indonesia sudah mulai dikenal oleh dunia. Itu bisa kita lihat. Ingat gak G20 yang dilaksanakan di Bali tahun lalu, bulan 11 kalau nggak salah. Ya. Nah itu Indonesia mendapat pujian dari negara anggota G20. Ya. Nah selain itu juga Indonesia kan bukan hanya negara yang tertutup, tapi kita terbuka juga menjalin hubungan dengan negara lain, gitu ya. Banyak organisasi yang kita ikuti, contohnya PBB, ASEAN, ya, dan sebagainya. Lalu hubungan kerjasama yang kita lakukan ada 3 macam, ya. Ada namanya kerjasama bilateral, ya. Ada yang tahu yang maksudnya? Ini di kelas 11 ini. Kelas 11. Oke. Ketiga macam kerjasama ini sudah dijalin Indonesia. Coba, apa maksudnya ini? Kerjasama bilateral. Kerjasama antar dua negara atau dua pihak, ya. Nah, Indonesia juga menjalin hubungan dengan negara lain. Contoh, Indonesia jauh. Indonesia dengan Malaysia, negara dekat dengan kita, ya. Kita punya hubungan dalam hal apa? Yang Bapak tahu salah satunya adalah ketika Indonesia mengirim TKI ke Malaysia kan, atau TKW, itu salah satu hubungannya. Jadi orang Malaysia membutuhkan TKI dari Indonesia, itu keuntungan orang Malaysia. Keuntungan kita apa? Masyarakat kita mendapat pekerjaan di Malaysia, ya. Nah, itu contohnya. Yang kedua, ada yang tahu berhenti? Kerjasama yang bisa mengarahkan oleh bangsa-bangsa dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Oke. Atau dengan kata lain, kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara, ya. Itu. Kata sikapnya. Jadi ini lebih dari 2, ya. Bisa 3 bahkan bisa 10. Ya. Contohnya juga bisa kita lihat Indonesia masuk dalam anggota PBB. Ya. Nah, PBB itu kan jumlah negaranya di dalamnya banyak. Ya, salah satunya Indonesia. Dan yang ketiga, regional. Ada yang tahu kerjasama di bidang apa ini? Google tahu kan? Kerjasama dalam satu kawasan, ya. Dalam satu kawasan, contohnya apa? Apa kerjasama regional contohnya dalam satu kawasan? Kita di kawasan Asia apa kita? Asia Tenggara.
bersama. Oke, itulah maksudnya tadi itu ya. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Oke, baik nak. Itu dia. Ini politik kita gitu. Nah, balik sedikit. Kalau dalam bidang politik dia pendekatan ke dalam dan keluar ya. Nah, itu dia bisa dilihat. Coba sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada nak? Oke, seperti yang Bapak katakan tadi, kita akan melakukan menganalisis dalam bentuk kelompok ya. Yang mau dianalisis adalah nah ini yang 6 ini. Oke, jadi gini nak, kita bagi jadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan 3 gitu ya. Kelompok 1 ini yang dibahas mengembangkan demokrasi politik dan mengaktifkan masyarakat sipil ya dalam politik ya. Itu yang dibahas atau didiskusikan kelompok 1. Kemudian kelompok 2 yang mau didiskusikan mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik dan memperkuat kepercayaan rakyat. Dan sisanya kelompok 3 yang di bawah menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Itu yang akan dianalisis oleh kelompok 3. Oke, baik. Beginilah. Ini ada Bapak bagi nanti LKPD-nya. Ini kan satu kelompok ada 4 ya. Mungkin bisa diangkat bangku yang di belakang di sini. Ayo. Kalian juga supaya kamu. Bangkunya ada diangkat. Bangku ke depannya. Angkat. Oke, gini. LKPD yang Bapak bagi. Nah, itu didiskusikan mengenai ada di sini soalnya menganalisis strategi. Iya. Jadi sudah Bapak bagi. Kelompok 1 tadi yang di atas, kiri kanan. Kelompok 2 yang di tengah. Kelompok 3 yang di bawah. Oke. Nah, Bapak kasih waktu untuk menganalisisnya. Berapa? 30 menit ya. Tiga. Oke, nanti sampai 9 atau 20 menit lah. Sampai 9:05 ya. Ya, Pak. Oke, baik, silakan. Ya, Pak. Hah? Lalu lah, bisa buka ya. Iya lah.
macam, yaitu penilaian pengetahuan, yaitu hasil atau laporan analisis kalian. Lalu yang kedua ada namanya penilaian sikap, yaitu sikap kalian dalam mengerjakan analisis atau diskusi. Dan yang ketiga penilaian keterampilan ketika kalian tampil ke depan mempresentasikan. Oke? Oke, boleh dikerjakan. Sudah siap supaya kita kita presentasikan hasil analisis kalian ya. Oke, baik. Ini nanti kalau maju kelompok 1, nanti ada satu orang sebagai moderator ya. Kenalkan dulu nama teman-temannya. Setelah diperkenalkan, bacalah hasil analisis yang kalian buat. Oke? Nanti ada sesi tanya jawab kepada kelompok lain, silakan bertanya gitu ya. Oke, baik. Bisa kita mulai? Oke, kalau gitu kita persilakan kepada kelompok 1. Oke, silakan nak. Siapa moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan analisis dari kelompok kami yang akan dibawakan oleh Serli. Perkenalkan, saya Sabira sebagai moderator. Di samping saya ada Serli, dan di samping Serli ada Chandra Wulan, dan di samping Chandra Wulan ada Sernila. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk Serli dipersilahkan. Oke, rekan-rekan. Oke, mulai. Menganalisis strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. 1. Mengembangkan demokrasi politik. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambilkan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara
mengatasi ancaman di bidang politik. Hak masyarakat sipil dalam arena politik tertuang dengan jelas dalam UUD tahun 1945 pasal 28 seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak untuk dipilih dan memilih, hak mendapat perlakuan yang adil dan hak yang sama di mata hukum. Peran serta atau partisipasi masyarakat sipil dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah atau publik polisi. Partisipasi masyarakat dalam politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang baik dan berkualitas. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dituliskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dan lembaga legislatif seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD merupakan wakil rakyat di pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan mendukung kesejahteraan rakyat. Berikut ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam politik. 1. Memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat. 2. Membangun ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 3. Membentuk jejaring struktur dengan baik dan menjalin kerjasama yang tidak baik dengan pemerintah. Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat sipil dalam politik adalah 1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. 2. Meningkatkan proses belajar masyarakat. 3. Memperkecil pelaksanaan terasingkat. 4. Meningkatkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah. 5. Menciptakan kesadaran politik. 6. Membuat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Dan disimpulkan peran serta masyarakat sipil dan mengatasi ancaman terhadap ideologi dan politik adalah A. Melakukan demokrasi serta menghargai perbedaan di masyarakat. B. Untuk ikut mengawal hasil pemilu dan pilkada. C. Menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. D. Melaksanakan peraturan yang berlaku di tengah masyarakat dan negara. Baiklah, terima kasih kepada Shirley, Chandra Wulan, dan Sernila. Baiklah, untuk teman-teman, jika tidak ada yang dipahami, diperbolehkan untuk bertanya. Oke, nah itu tadi hasil diskusi atau analisis kelompok 1. Kepada kelompok lain mungkin bisa nanya ya. Apa yang belum dipahami silakan ditanyakan, ada? Oke, silakan kelompok 2. Oke, nah. Bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan sikap demokrasi, Pak? Oke, bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan sikap demokrasi? Oke, kita serahkan dulu kepada kelompok 1. Boleh diskusi sebentar. Kalau sudah dapat, boleh dijawab. Silakan. Ada? Oke, silakan, Nak. Oke. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2. Langkah-langkah dalam mengembangkan sikap demokrasi. 1. Menerima dengan lapang dada hasil pemilihan umum. 2. Melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil. 3. Menjadi pimpinan yang menghargai pendapat rakyat. 4. Mempunyai rasa integritas dan kejujuran dalam bekerja. 5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan kelompok. 6. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. 7. Melaksanakan tugas sebagai pimpinan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan. 8. Saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat. Baiklah, itu saja. Oke, gimana, Nak? Kelompok 2 bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Oke, Mirza silakan, Nak. Apa saja manfaat partisipasi masyarakat sipil dalam politik? Oke. Manfaat. Apa manfaat apa partisipasi masyarakat dalam politik ya? Baik,
kepada kelompok 2 silakan, kelompok 1 silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat sipil dalam politik adalah: 1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. 2. Meningkatkan proses belajar masyarakat. 3. Memperkecil perasaan terasingkan. 4. Meningkatkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah. 5. Menciptakan kesadaran politik. 6. Memperkuat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan dalam negara. Oke, baik. Itu dia. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima, nak? Bisa. Oke, ada lagi? Oh, masih ada? Silakan, nak. Salah satu ancaman di bidang ideologi adalah penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Coba jelaskan strategis dalam penguatan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oke, bagaimana strategi menguatkan nilai-nilai Pancasila gitu? Coba didiskusikan bentar. Bagaimana upaya menguatkan nilai-nilai Pancasila? Karena tadi dikatakan nilai-nilai Pancasila banyak ancamannya. Bagaimana menguatkan? Ada yang bisa kasih pendapat? Contohnya seperti tidak melanggar peraturan, Ya. menghormati peraturan, dan menegakkan keadilan. Oke, itu pendapat dari kelompok 1 ya. Bisa? Oke, baik. Ada lagi? Gak ada ya? Oke, baik. Demikianlah hasil analisis yang dilakukan oleh kelompok 1 ya, tentang mengembangkan demokrasi politik dan mengaktifkan masyarakat sipil. Kepada kelompok 1 berikan tepuk tangan. Oke, silakan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dari Bapak sebenarnya. Oke. Oke, silakan kepada kelompok 2 berdasarkan untuk hasil analisisnya. Oke. Siapa moderator? Silakan. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya berdiri sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Putri Derza, dan di sebelah Putri Derza ada Kak Dewi, dan di sebelahnya ada Baik, langsung saja kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Putri Derza. Oke, silakan, Nak. Menganalisis strategi dalam ancaman dalam bidang ideologi dan politik. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu wadah dan perilaku politik yang terpola dalam bidang politik, seperti pemilihan pejabat atau pemimpin. Yaitu proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan prinsip tertentu. Yang termasuk lembaga-lembaga politik di Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial. Fungsi Bekerja sama dan bersinergi satu sama lain dalam mencapai tujuan negara.
Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara harus menjalankan tugas dengan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Maka lembaga MPR harus dapat menjalankan fungsi serta menjaga marwah lembaganya terhadap bangsa dan negara. Empat, memperkuat kepercayaan rakyat pada pemerintahan. Strategi mengatasi ancaman dalam ideologi dan politik adalah memperkuat kepercayaan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang tertulis dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Artinya, rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam negara, seperti memilih calon pemimpin, memilih calon legislatif sebagai wakil rakyat, serta mengawasi kebijakan pemerintah. Apabila kepercayaan rakyat dapat dijaga oleh pemerintah, maka dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan pemerintah. Kondisi negara menjadi tidak stabil akibat rakyat merasa dikhianati oleh pemerintahan. Contoh bentuk kepercayaan rakyat yang tidak bisa dijaga pemerintah adalah banyaknya pejabat negara yang melakukan korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat karena dana atau uang korupsi tersebut berasal dari rakyat untuk pembangunan dan pengolahan negara. Selain itu, kepercayaan rakyat juga dapat dilihat dari upaya penegakan hukum yang adil. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya kepada para pelanggar hukum. Hukum menjadi kontrol dalam masyarakat dalam bertingkah laku dalam rangka pemulihan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Upaya yang harus dilakukan adalah a. menindaklanjuti secara hukum sebagai kasus KKN dan HAM. B. Melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya polisi, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. C. Aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam menindak pelanggaran. D. Berupaya Meminimalisir ya. Meminimalisir maksudnya memperkecil. Pelanggaran hukum. Oke, silakan Bapak. Oke, baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, Yang ingin bertanya silakan langsung. Ya, itu tadi hasil analisis kelompok 1 ya. Kepada kelompok yang lain boleh ditanyakan apa yang mau ditanyakan, silakan ada. Oke, kelompok 3 silakan. Apa saja lembaga-lembaga politik yang ada di Indonesia dan apa fungsi lembaga negara? Oke, tunggu. Ya, lembaga yang kami tanya temanmu, apa lembaga-lembaga politik di Indonesia dan apa fungsi lembaga politik katanya ya? Boleh langsung dijawab atau sudah ada jawabannya? Sudah, Pak. Oke, silakan.
lembaga yang termasuk lembaga-lembaga politik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial. Fungsinya adalah lembaga negara membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara lebih maju. Selain itu, lembaga tersebut juga hadir akan membangun kesejahteraan masyarakat dengan memberi fasilitas yang layak untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Oke, bagaimana nak dengan jawaban kelompok 1, kelompok 2 bisa diterima? Bisa ya? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, masih ada kelompok lain? Oke, silakan nak. Jelaskan bagaimana strategis dalam memperkuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Oke, bagaimana strategi memperkuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah kepada kelompok 2? Silakan. Kepercayaan rakyat juga dapat dilihat dari upaya penegakan hukum yang adil. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya kepada para pelanggar hukum. Hukum menjadi kontrol dalam masyarakat dalam bertingkah laku. Dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, upaya yang harus dilakukan adalah A. Menindaklanjuti secara hukum berbagai kasus KKN dan HAM. B. Melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya politik, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. C. Aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam menindak pelanggaran. D. Berupaya meminimalisir pelanggaran hukum. Oke, bagaimana kelompok 2? Kelompok 3 bisa diterima? Jelas? Oke, baik. Masih ada lagi? Gak ada ya? Oke, baik. Itu dia hasil analisis dari kelompok 2. Kepada kelompok 2, silakan tepuk tangan. Oke. Oke, baik. Kepada kelompok 3, silakan. Oke, silakan. Siapa moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai moderator dan di samping saya ada Susan, di samping Susan ada Tuti, di samping Tuti ada Tiara. Di sini saya akan membacakan hasil analisis kami yang akan dibacakan oleh Susan. Penegakan supremasi hukum. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant mengartikan bahwa hukum adalah peraturan yang disusun dengan membuat batasan-batasan tertentu. Setidaknya dengan hadirnya aturan hukum, masyarakat menjadi lebih bisa menghargai kewajiban hak dan kewajiban masing-masing orang. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggaraan negara. Contohnya, penegakan supremasi hukum adalah semua orang wajib menaati peraturan lalu lintas, baik yang punya kendaraan mewah ataupun tidak. Penyelenggaraan kegiatan agama atau
penegakan hukum dilakukan secara adil dan jujur. Yang kedua, hukum didasari oleh musyawarah mufakat. Yang ketiga, hukum diadakan berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang keempat, hukum dibuat oleh lembaga legislatif seperti DPR. Yang kelima, hukum dibentuk dengan mengikuti sertakan pendapat rakyat. Yang keenam, hukum menjadi pedoman hidup masyarakat di negara. Berikut peran masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum. 1. Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kedua, menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. Yang ketiga, memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Yang keempat, memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Selanjutnya, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Negara Indonesia menganut sistem politik bebas aktif. Bebas artinya Indonesia bebas. Membuat sesi tanya jawab yang akan dijawab nanti sama guru saya. Oke, baiklah. Itu hasil analisis kelompok 3 ya. Kepada teman kelompok yang lain, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Saya bertanya, Oke, silakan Nak. menurut kelompok Anda, apakah manfaat suatu negara melakukan hubungan antar kerjasama? Ya, apa manfaat suatu negara melakukan hubungan kerjasama gitu ya? Itu ya Tanda? Iya Pak, saya Oke. Ada lagi? Oke, satu lagi. Menurut kelompok Anda, apa saja upaya-upaya dalam menerapkan supremasi hukum? Serta apa peran masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum? Oke. Pada kelompok 1 dikasih kesempatan untuk menjawab. Nah, silakan kalau sudah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Safira mengenai tentang upaya untuk menerapkan supremasi hukum dan peran masyarakat. Yang pertama, upaya untuk menerapkan supremasi hukum di negara, yaitu penegakan hukum dilakukan secara adil dan jujur. Yang kedua, hukum didasari oleh musyawarah mufakat. Yang ketiga, hukum diadakan berdasar Undang-Undang 1945. Yang keempat, hukum dibuat oleh lembaga legislatif atau DPR. Yang kelima, hukum dibentuk dengan mengikuti sertakan pendapat rakyat. Yang keenam, hukum menjadi pedoman hidup masyarakat di negara. Selanjutnya, peran masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum. Yang pertama, mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kedua, menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. Yang ketiga, memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Yang keempat, memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Oke, bagaimana kelompok lain? Bisa diterima Nak? Nomor Bisa, 1. Pak. Oke, bisa. Ada lagi? Oke. pertanyaannya kan sudah dijawab Pak. Udah tadi sekali 2. Ada. Berarti nggak perlu perhatikan. Oke, baik Nak. Ya. Itu dia hasil analisis yang dilakukan oleh kelompok 3. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, silakan dan berubah masing-masing. Sampaikan dari kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, itu tadi hasil analisis yang sudah dilakukan dan sudah dipresentasikan ke depan ya. Jadi nanti laporan analisis tadi yang Bapak bagi LKPD-nya itu nanti dikumpul ya. Oke, baik. Jadi kesimpulan kita pada hari ini ya mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang
ideologi dan politik. Ya, jadi ini saling berhubungan. Ya, bagaimana ancaman-ancaman yang minggu sebelumnya kita bahas bisa diselesaikan dengan strategi yang saat ini kita analisis, gitu ya? Oke, baik. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada lagi? Oke, baik. Jadi untuk pelajaran minggu depan atau besok, ya, kita bahas strategi di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, oke. Mungkin untuk hari ini sampai di situ ya. Oke, tadi kita awali dengan doa. Sekarang kita akhiri dengan doa untuk menutup pelajaran kita. Oke, sahabat Dina. Oke, kepada nanti silakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung siapkan.